Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil imani wal islam, alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, Shahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa puasa sudah kita jalani 7 hari, berarti tinggal 23 hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ibu dan bapak sekalian, ada informasi yang menggembirakan bagi kita. Informasi ini datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah lis-shaimi farhatani, farhatun indal futur wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi setiap orang yang berpuasa itu ada 2 kenikmatan, ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama sudah saling kita rasakan, kita nikmati, yaitu di saat kita berbuka puasa. Saya yakin tidak ada orang yang tidak senang di saat berbuka. Saking senangnya kabeh dintekno. Kolang-kaling entek, kolek entek, ode-ode entek. Sampai arepe buka traweh iku gak sida sebab kewareken. Itu ada enggak kira-kira yang begitu ini? Itu kegembiraan dan senang sekali kalau orang itu sudah menjelang berbuka. Lah yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu di saat nanti di akhirat kita akan diketemukan, berjumpa, bertatap muka, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua manusia nanti di akhirat itu dapat melihat Allah. Tidak semua orang itu dapat bertatap muka melihat wujud zatnya Allah. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah mungkin manusia yang penuh dengan kelemahan, banyak salah dan dosa ini akan melihat Allah?" Jawab Rasulullah SAW, Allah berjanji Allah nanti akan menunjukkan siapa sesungguhnya Allah laksana Anda melihat bulan purnama. Mana ada orang yang tidak bisa melihat bulan purnama kalau bukan orang yang sedang diuji dengan sakit mata atau dalam keadaan tunanetra. Kalau normal pasti dapat melihat yang namanya bulan purnama. Itu gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara waktu orang yang tidak beriman, sewaktu di dunianya tidak percaya adanya Allah, maka kemudian orang itu akan berkata, Robbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku sekarang kok jadi tidak bisa melihat? Kok jadi tidak bisa menikmati, tidak bisa memandang?
Apa kata sebab engkau pada waktu di dunia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang kafir itu nanti tidak akan bisa melihat wujud Allah. Sementara waktu orang yang beriman maka nanti akan melihat Allah itu laksana melihat bulan purnama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kabar gembira lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi orang-orang yang pada waktu di dunianya itu suka membaca Al-Quran, setelah nanti di yaumil hisab kemudian orang itu masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Orang yang masuk surga dan pada waktu di dunianya itu suka membaca Al-Quran, itu nanti akan ditampilkan oleh Allah di hadapan orang-orang atau penghuni surga. Fulan, silahkan baca Al-Quran seperti engkau pada waktu di dunia membaca Al-Quran. Ini kalau kemudian kita hubungkan, kita analogikan dengan kehidupan kita, betapa senangnya, gembiranya kalau kita itu misalnya punya anak atau punya cucu, kemudian punya prestasi di sekolahnya itu, kemudian cucu kita atau anak kita dipanggil oleh ibu atau bapak guru untuk tampil di podium. Kira-kira sebagai orang tua senang apa tidak? Oh, alhamdulillah, anakku ternyata tidak sia-sia aku didik, aku ajari, tiap malam aku dampingi untuk belajar, sekarang punya prestasi, dilihat oleh banyak orang. Itu saja baru urusan dunia terkait dengan anak atau cucu kita tampil di podium atau di mimbar. Lah sementara ini kita ini ditampilkan oleh Allah di hadapan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh di surga, disuruh kita itu membaca Al-Quran. Itu karena apa? Karena diantara rewardnya Allah, reward itu penghargaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Maka di beberapa pengajian kami sampaikan, Rasulullah menghimbau, memerintah kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lis ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menolong kita di saat kita butuh bantuan. Tidak ada bantuan kecuali dari amal perbuatan kita, yaitu diantaranya Al-Quran yang seringkali kita baca. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, itu semua diberikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mungkin panjenengan satu saat bertanya dalam benak hati di saat melihat yang mungkin ganjil menurut panjenengan. Misalnya begini, ada orang yang notabene Islam, ternyata waktu bulan Ramadan gak poso. Itu jenengan tidak usah terlalu heran, sebab Allah itu sudah menunjukkan pada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil, yang diseru oleh Allah itu orang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang Islam, tidak, tapi orang Islam yang beriman. Berarti ada orang itu Islam tapi tidak beriman. Lah yang dipanggil oleh Allah untuk puasa itu adalah orang yang beriman. Makanya kalau ada orang tanpa udzur syar'i kok kemudian tidak puasa, ada orang tanpa udzur syar'i kemudian tidak sholat, padahal sholat itu tidak ada udzur syar'inya. Selagi orang itu masih dalam keadaan hidup dan sadar, itu udzur syar'inya, maka orang itu wajib sholat. Berarti di saat itu orang ini belum beriman. Kadang-kadang
masih punya rasa malu. Malu bagian daripada iman. Al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Andok gak ketok gegere tapi ketok sikile, iku berarti sing iman iku gegere sikile gak beriman. Lah kok kemudian kecedal cedul ngalor ngidul ketok kabeh gak ono tutupe, berarti ya gak duwe iman babar blas. Ngoten mawon, gak usah angel-angel. Lho iki wong Islam tapi kok gak poso, itu berarti belum beriman. Makanya Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan, siapa yang puasa Ramadan dasarnya adalah iman bukan Islam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lah mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kula lan panjenengan ini tidak pernah luput dari dosa tiap hari tiap saat, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan di hari raya Fitri itu dosa kita semuanya dihapus oleh Allah. Makanya Ramadan itu artinya membakar. Lah yang dibakar apa? Yaitu dosa kesalahan dibakar, kemudian diharapkan pada saat tanggal 1 Syawal itu sudah tidak punya dosa. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Idul Fitri atau puasa di tahun yang akan datang. Kira-kira ada yang mboten Pak, kula cukup Idul Fitri niki mawon mantun ngonten pun tamat. Ada yang begitu? Ngacung? Nggak ada. Berarti kan masih kepengen ketemu Idul Fitri yang akan datang di tahun 2025, 26, 27, bahkan umur 100 tahun. Ada yang kepengen umur 100 tahun? Lho kok kan sing gelem ta ya? Berarti saya itu kalah dengan caleg kemarin bagi-bagi beras. Siapa yang mau beras ngacung kabeh. Berarti siapa yang kepengin 100 tahun gak ono gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya. Sekali lagi mari kita isi Ramadan yang masih 23 hari ini itu memperbanyak, di antaranya istighfar, membaca Al-Quran, dan beramal soleh. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan